कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kembali lagi kepada Padepokan Lokajaya. Pada bahwasannya pada kali ini tentunya kami selalu mengamati para narasumber, para kesepuhan yang ada di Nusantara ini, baik dari spiritual maupun dari ulama atau ulama, ya. Bahwasanya akhir-akhir ini sangat menggencarkan membahas terkait dengan kedatangan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi. Karena kemungkinan besar juga beliau-beliau ini mengamati fenomena alam atau mengamati pergerakan alam yang menunjukkan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang sudah waktunya untuk muncul. Apalagi kalau kita mengamati politik dunia yang dimana seakan-akan tidak ada lagi titik daripada kedamaian. Bahkan banyak negara-negara besar ini mengajak untuk berperang. Nah, ini juga termasuk salah satu tanda dari mana kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena tentunya para kesepuhan, ulama juga memiliki dasar masing-masing. Mereka memiliki keilmuan masing-masing dalam memprediksi, merasakan atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Walaupun itu hanya diibandingkan ya, dari penduduk Indonesia ini mungkin ya 0%-nya lah ya yang membicarakan menanti kedatangan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena tentunya orang yang diperjalankan saja ini juga sangat sedikit ya. Sangat sedikit orang-orang yang diperjalankan yang dimana membahas, yang menunggu, menanti kedatangan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu banyak orang kalau sudah ada yang sedang membicarakan Satrio Piningit, mengarahkan, ya, memberikan informasi terkait dengan petunjuk-petunjuknya. Itu juga banyak komentar-komentar negatif sehingga para sesepuh ini tidak mau untuk ke publik. Ya, tentunya itu sangat menyerang psikologis ya. Yang kalau diserang secara dibully itu kan psikologisnya akan terkena juga ya pastinya. Tentunya kalau niatnya untuk berjuang, kalau niatnya untuk bersama, itu memang salah satu konsekuensi daripada kita mau ke publik. Tentunya dengan hal ini itu kan tidak ada yang bertentangan dengan agama maupun negara ya. Nah, kenapa banyak sekali sesepuh-sesepuh di saat ini, di tahun 2025 ini ya, banyak sekali orang-orang yang mendapat petunjuk terkait dengan kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena memang secara energi kami pun juga sangat merasakan bahwasannya kedatangan daripada beliau ini atau Satrio Piningit ini sudah bisa dirasakan. Ya, sudah bisa dirasakan. Tetapi untuk kemunculan tepat waktunya itu ya, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa di zaman sekarang ini justru orang-orang kecil, orang-orang yang mungkin tidak terkenal, orang-orang yang hanya sebagai petani, sebagai peternak misalnya, pecahangon lah ya gambarannya itu, yang malah justru membahas terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit.
bukan ulama-ulama yang ahli tafsir misalnya. Itu hanya sekelumit, hanya sebagai pembaca ya, pembaca yang tertulis saja, tetapi tidak mau mendalami secara totalitas. Setelah ada orang yang sedang mendalami bagaimana Satrul-Piningit Imam Al-Mahdi ini datang, hadir, dan apa yang mereka akan bawa, siapa yang akan mendampingi Satrul-Piningit, secara literasinya, secara keilmuannya, ya, itu malah sangat sedikit. Karena mereka itu orang-orang yang tidak mau membahas Satrul-Piningit ini, itu yang memang menghindari dalam pembulian itu. Ya, karena sifatnya itu Satrul-Piningit itu masih dalam misteri ilahi, yang artinya itu masih terpingit. Tetapi itu bukan berarti itu hanyalah cerita fiktif ya. Karena antara Joyoboyo atau Raja Joyoboyo itu Prabu Joyoboyo atau Prabu Siliwangi ini, kemungkinan besar itu ya mungkin bisa bertemu dengan Rasulullah. Karena mungkin eranya itu, umurnya itu kurang lebih ya mungkin sama ya. Sehingga mungkin bisa bertemu, sehingga untuk menyampaikan hal itu, bahkan ada narasumber yang mengatakan sebenarnya kayak Nabi itu kan juga sebagai musafir ya, berkelana, menyebarkan agama. Tadilah mungkin ya seorang utusan itu hanya diam di rumah, itu tidak mungkin. Pasti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan hal ini sehingga Prabu Joyoboyo dengan sangat yakin menegaskan bahwasannya Sang Kinasih Satrul-Piningit ini akan muncul menjelang dunia ini akhir. Yang artinya apa? Bahwasannya memberikan suatu orang yang sehingga sangat adil, sangat makmur, sehingga tidak mudah terperdaya oleh musuhnya. Satrul-Piningit siapa kalau Imam Mahdi, kalau bukan Dajjal? Tidak terbaya oleh Dajjal. Nah, di zaman sekarang ini banyak para spiritual, ulama, ya, kiai juga banyak yang mendapatkan petunjuk-petunjuk terkait dengan kedatangan Satrul-Piningit atau Imam Al-Mahdi. Sebagaimana ada orang yang mendapat petunjuk terkait dengan kedatangan Imam Al-Mahdi. Ini videonya ya, simak. Alhamdulillah, akulah orang Hindu yang menyelamatkan. yang mengantar saudara ke Gang Bentul. Sehingga umur terbuka saudara sekarang masih sampai sekarang. Sekarang berarti gaib yang dulu semua agama dibaiat oleh Al-Mahdi Imam Mahdi. Pantes Abah ngajakin ke Bila makamnya berikan Buana informasi Buana Agung. Karena Buana Agung lambangnya warna kuning, keagungan Allah. Indonesia berlambang hijau, kemakmuran Allah. Indonesia berlambang putih, kesucian batin. Ini yang akan dituju oleh umat yang rahmatan lil alamin. Nambah lagi petunjuk. Sedangkan umat sekarang ini pada akhir zaman ini dapat diibaratkan sebagai semut hitam berjalan di atas batu yang hitam, ngeri. di tengah gelap gulitanya malam, sehingga tidak mengenal arah dan tujuan. Dan dapat juga diibaratkan sebagai bintang yang ditutup oleh awan-awan menghitam, sehingga tidak mengenal arah dan tujuan. Ini keadaan umat akhir zaman. Diajakin ke makam Umat Buana akhir zaman Agung. ini dibantu oleh Nabi Isa untuk memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Memanusiakan manusia harus mampu membangun akhlak, akidah, tauhid, keilmuan. Sedangkan membinatangkan manusia adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang melakukan salah mempergunakan keuangan negara, yaitu jalan korupsi, sehingga negara menjadi hancur. Lebih-lebih dengan kedatangan narkoba akan hancur juga bangsa Indonesia.
Karena narkoba, nar artinya neraka, ko artinya kompas, ba artinya batin. Banyak orang sengsara karena narkoba. Berkaitan dengan narkoba, larinya Banagung hati. Iya, iya, iya. Itu ya para sahabat semuanya, itu adalah seorang kakek-kakek mendapatkan amanah atau mendapatkan petunjuk lah bahwasanya kedatangan Satrio Piningit ini sudah sangat dekat, dan bagaimana nih nanti Satrio Piningit didampingi Nabi Isa alaihi salam, dan ibaratkan umat akhir zaman ini berjalan di atas batu hitam, yang artinya tidak tahu arah, tidak sudah jarang ya apapun itu dikerjakan lillahi ta'ala. Semua itu karena jabatan, uang, wanita, tahta ya. Kan sekarang tuh banyak fenomena ya sekarang nih, para ulama ya yang sebutannya Gus, Kiai, berpamer harta ya. Bahkan tidak mencontohkan ucapannya ya, walaupun itu bercanda, itu kan menyandang gelar Gus, menyandang gelar Kiai itu kan sebenarnya sangat berat. Bisa menjaga lisan dan perbuatannya seharusnya. Tapi di zaman sekarang ini bahkan untuk lelucon supaya jamaahnya itu banyak. Tidak mengajarkan bagaimana ini supaya umat manusia ini saling toleransi. Bagaimana nih menjalankan hidup walaupun dengan kekurangan tetapi hati itu bisa tenang. Tidak iri dengki terhadap tetangganya. Bagaimana menjalankan ibadah dengan khusyuk caranya. Zaman sekarang udah hilang, ajaran-ajaran seperti itu sudah hilang. Adanya itu saling memusyrikan, saling membid'ahkan. Ini udah fenomena akhir zaman yang sangat kental ini ya. Kita beda pakai sarung, ada yang pakai celana. Kalau pakai sarung adalah bid'ah karena tidak cingkrang. Ya, yang bagus itu yang cingkrang. Yang cingkrang membela orang yang bersarung itu bid'ah, sesat, neraka. Nah ini mau sampai kapan umat Islam dadu domba seperti ini gara-gara pakaian, gara-gara celana. Ini yang sekarang terjadi di dalam kehidupan akhir zaman ini. Sehingga itu sistem-sistem dajjal itu yang memang sudah merambah ya. Merambah. Kita orang jaroh kubur, ada yang mengatakan bid'ah, sesat, musyrik, segala macam ya. Itu mau sampai kapan kayak gini terus? Bagi umat Islam, beda madhab, saling caci maki. Ya. Bahkan sekarang ini, yaitu yang fenomena akhir zaman itu tidak bisa dihindari, memang seperti itu. Belum ini permasalahan terkait dengan sistem keagamaan itu masih Islam. Ya, belum lawan perbedaan agama. Ya. Saling olok-olokan, bahkan ada yang terang-terangan membakar kitab suci dari agama tertentu. Ya. Ini Masya Allah ya, akhir zaman ini memang benar-benar nyata, benar-benar fakta ya. Itu apalagi dengan banyaknya orang-orang sekarang juga mulai berani untuk membocorkan rahasia-rahasia yang terdapat dalam petunjuknya terkait dengan kedatangan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi. Maka dari itu kami mengajak para saudara semuanya, ayolah saling merendahkan hati untuk sesamanya lah. Jangan saling olok-olokan, jangan saling membuli, jangan saling bertengkar. Ya. Bagaimana nantinya setelah Imam Al-Mahdi itu datang? Ya, yang merasa diperjalankan mungkin bisa menolak Imam Al-Mahdi yang memang itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menerima hidayah Al-Mahdi kalau hati kita itu masih senang bertengkar, senang olok-olokan, senang memusyrik-musyrikan saudaranya, senang membid'ah-bid'ahkan saudaranya. Apalagi orang-orang yang zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sedangkan perbuatannya itu malah mencoreng nama baik Nabi. Ini sudah fenomena akhir zaman ini memang sangat luar biasa ya. Fitnah Dajjal ini sulit untuk dibendung. Oleh karena itu spiritual juga harus turut serta lah ya dalam hal ini
berkontribusi menjaga kedaulatan, kebersamaan, menjaga kedamaian khususnya di Nusantara ini, ya. Itu mohon untuk dimaafkan ya bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.